Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubede Channel. Masih tetap di video-video tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persatuan dan kesatuan mempertahankan NKRI. Tapi sebelum saya sampaikan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di Lubede Channel. Disimak materinya ya. Perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan kesatuan wilayah Indonesia. Berbicara masalah kesatuan wilayah Indonesia, hampir 17.966 lebih kurang ya jumlah pulau yang ada di Indonesia. Hampir makna wilayah kesatuan Indonesia itu dalam berbagai bidang, artinya dari Sabang sampai Merauke banyak aspek yang beragam di wilayah Indonesia. Yang kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, berkaitan dengan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Itu ada tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian persatuan dan kesatuan setelah proklamasi kemerdekaan, ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang, dan strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Yang ketiga adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya ada faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, serta penerapan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk wilayah kesatuan Indonesia dalam berbagai bidang, klasifikasinya ada 4. Yang pertama, wilayah Indonesia itu sebagai kesatuan politik. Di wilayah kesatuan Indonesia dalam bidang pertama itu dalam bidang kesatuan politik ya. Dan yang kedua, wilayah Indonesia itu sebagai kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya, dan yang keempat, wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik ada 5 poin di situ ya. Yang pertama, seluruh wilayah Indonesia sebagai tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Yang keempat, bangsa Indonesia memiliki rasa senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki tekad yang sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, kelima, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, agama, dan budaya. Untuk wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi, ada 2 ya gambarannya. Yang pertama, bahwa kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia itu adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Artinya kekayaan alam itu sebagai modal untuk SDA yang harus dieksplorasi dengan bijak dan diambil manfaatnya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan warga Indonesia. Yang kedua, tingkatan perkembangan ekonomi itu harus serasi dan seimbang di seluruh daerah ya, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah. Artinya dari Sabang sampai Merauke untuk perkembangan tingkat ekonominya selaras dan serasi seimbang ya, tergantung dari ciri-ciri masing-masing daerah yang dimiliki. Berikutnya, wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan gitu ya. Ada 3 poin gitu ya. Pertama, ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Artinya baik dari ancaman dari dalam, intern maupun ekstern itu tetap itu menjadi ancaman atau
ancaman bersama lah untuk kita. Kemudian yang kedua, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Dia tidak pandang bulu, mulai kecil ya, baru lahir sampai yang tua itu mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk membela bangsa dan negaranya. Yang ketiga, kita mampu membela kemantapan pertahanan dan keamanan serta mempertahankan kedaulatan negara. Berikutnya berkaitan dengan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 4 poin. Yang pertama, tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, persatuan dan kesatuan setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian ada strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang. Tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, ada 4 poin di situ ya. Pertama, perasaan senasib sepenanggungan. Yang kedua, adanya kebangkitan nasional disusul dengan Sumpah Pemuda, dan lahirnya terakhir adalah proklamasi kemerdekaan hingga terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang. Ada 4 bidang di situ. Yang pertama, ancaman persatuan dan kesatuan dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Untuk faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan, ada 5 poin di situ ya. Pertama adalah faktor penghambatnya adalah kondisi geografis, ketimpangan pembangunan nasional, keberagaman masyarakat Indonesia, munculnya gejala etnosentrisme atau kesukuan, dan tergesernya budaya bangsa Indonesia, faktor intern maupun faktor ekstern ya, lebih-lebih faktor ekstern ya. Kemudian prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Ada prinsip wawasan Nusantara, prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi, dan prinsip nasionalisme Indonesia. Terima kasih untuk materi persatuan dan kesatuan mempertahankan NKRI. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share LuBD Channel. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya di LuBD Channel. Terima kasih. Dadah.